yukaththibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih atas kesempatan untuk MCC dalam pengajian rutin Muhammadiyah, yaitu di pengajian Ramadan hampir di ujung Ramadan. Kebetulan dari MCCC ini diminta untuk berdiskusi tentang ibadah sosial di era pandemi COVID-19 atau COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa Indonesia memang negara cincin api. Kita dianugerahi dengan berbagai kekayaan alam, namun di sisi lain juga kita tempatnya bencana. Ya, bencana itu banyak sekali, ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Salah satunya adalah pandemi penyakit. Yang sudah pandemi penyakit yang telah lalu adalah misalnya SARS, kemudian MERS. Ya. MERS itu adalah SARS, bentuk SARS tapi yang ada di Timur Tengah. Kemudian flu burung, ya, avian flu. Kemudian Ebola, dan terakhir ini COVID-19. Beberapa jenis pandemi sebelumnya bisa dikendalikan sehingga tidak terlalu menyebar ke seluruh dunia, tetapi berbeda dengan pandemi COVID-19 yang luar biasa secara cepat ke seluruh dunia tanpa bisa dibatasi oleh batas negara. Pada hari ini kita akan bicara tentang bencana, perspektif umum dulu. Mari kita sama-sama belajar apa itu yang dimaksud bencana secara umum dan menurut ilmu pengetahuan umum, kemudian fikih bencana, kemudian kebijakan Muhammadiyah, kemudian pandemi COVID-19 dan ibadah sosial di masa pandemi. Mudah-mudahan topik ini kita bisa selesaikan dalam waktu yang diberikan. Pertama kita bicara tentang bencana dari perspektif ilmu pengetahuan. Ya, jadi sederhananya sebenarnya bahwa bencana terjadi itu harus ada komponen-komponen yang ada. Pertama, ada ancaman atau bahaya. Ya. Dalam hal ini misalnya dalam konteks COVID-19, ancamannya adalah virus corona 2, ya, virus SARS-CoV-2. Ya. Yang kedua, bahaya itu sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak menimbulkan kejadian. Nah, kebetulan virus SARS-2 ini itu menular. Kita tidak tahu di awalnya apakah memang virus ini betul dikembangkan oleh untuk menjadi senjata biologi, atau memang ada terjadi mutasi yang tadinya berada di hewan, kemudian terjadi penularan antar hewan, karena beberapa ilmuwan menyatakan bahwa virus ini sebenarnya berada di binatang, kelelawar, dan ular. Nah, namun beberapa peneliti juga mengatakan ini tidak asli dari ular, tapi sudah perpaduan antara ular dan kelelawar, sehingga menimbulkan kejadian. Dari kejadian ini menimbulkan kerusakan. Dari kerusakan menimbulkan perubahan fungsi di masyarakat. Seperti kita sekarang itu
telah terjadi perubahan fungsi masyarakat yang tadinya bisa bekerja normal, tidak bekerja normal. Ya. Dari perubahan fungsi tadi menimbulkan kebutuhan lokal. Sekarang banyak sekali teman-teman kita yang kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok karena tidak bisa bekerja. Nah, apakah lokal itu bisa mengatasi perubahan fungsi untuk mengatasi kebutuhan atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertimbangan apakah itu bencana atau bukan. Sebenarnya kalau respon lokal mampu, itu biasanya belum disebut dengan bencana. Sebagai contoh, kalau terjadi tabrakan mobil dengan mobil, banyak terjadi, ada bahaya, ada kejadian, ada kerusakan, ada perubahan fungsi, tetapi respon lokal masih bisa menolong, maka tabrakan mobil itu belum masuk bencana. Tetapi kalau perlu respon luar, misalnya seperti pandemi ini, seluruh dunia mengalami hal yang sama, sehingga perlu respon luar, orang yang di dalam tidak mampu, misalnya seperti Palu, ya, tsunami dan likuifaksi Palu, orang Palu sendiri tidak mampu untuk mengatasi itu, harus ada datang dari luar, maka disebut dengan bencana. Jadi demikianlah perspektif tentang bencana. Jadi tidak semua kejadian yang menakutkan, tidak semua kejadian yang menyebabkan orang terganggu fungsinya itu disebut bencana. Nah, oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mendefinisikan apa yang disebut dengan bencana. Ya. Salah satu diantaranya dari definisi yang banyak dianut di literatur, ya, salah satunya dikutip atau dimasukkan dalam undang-undang ini. Jadi disebut bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa, karena bencana itu bisa peristiwa hanya tunggal, tapi bisa juga rangkaian peristiwa. Misalnya rangkaian peristiwa di Palu itu ada gempa, kemudian menyebabkan tsunami, ya, gempa menyebabkan likuifaksi. Nah, di situ rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat seperti yang kita alami oleh COVID-19 ini, kehidupan dan penghidupan masyarakat sudah terganggu, yang disebabkan oleh faktor alam, ya, mungkin gempa bumi, tsunami tadi, non alam, ya, non alam ini termasuk pandemi ini, ya, maupun manusia. Nah, manusia itu karena hubungan sosial, terjadi kerusuhan, terjadi perang, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, ini yang disebut dengan bencana. Jadi intinya ada gangguan serius atas keberfungsian masyarakat, menyebabkan kerugian manusia, material maupun lingkungan, yang melebihi kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya, sehingga perlu respon dari luar. Nah, ini baru disebut bencana. Nah, seperti definisi tadi, bencana itu dibagi menjadi setidaknya 3. Ya. Yang pertama adalah bencana alam, ya, ini yang disebabkan oleh peristiwa alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, seperti yang kita hadapi saat ini, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam ini diakibatkan peristiwa non alam, antara lain gagal teknologi. Gagal teknologi itu suatu teknologi yang sudah diprediksi mampu bertahan sekian, ternyata tidak. Contohnya runtuhnya jembatan Tenggarong, itu diprediksi bisa 100 tahun, ternyata baru 10 tahun sudah runtuh, berarti itu masuk gagal teknologi.
gagal modernisasi, epidemi penyakit, dan wabah penyakit. Yang terakhir adalah bencana sosial, yaitu peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, misalnya konflik sosial antar kelompok. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah teror dan perang. Itu yang di undang-undang yang ada di peraturan kita. Nah, jenis bencana ini ada geologi, ada hidrometeorologi, ada biologi. Nah, biologi itu epidemi penyakit, pandemi penyakit itu juga masuk di jenis bencana biologi. Kemudian teknologi, lingkungan dan sosial. Ini jenis-jenis, mungkin saya tidak akan detailkan karena waktunya yang tidak cukup. Nah, yang perlu kita pahami bersama-sama adalah proses terjadinya bencana itu sendiri. Nah, dari sinilah kita bisa memahami apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang manusia untuk membantu korban-korban bencana, termasuk sebagai organisasi seperti Muhammadiyah ini untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena bencana. Jadi suatu bencana itu terjadi kalau ada bahaya, ya. Kemudian bahaya ini memang sunatullah, ya. Memang Allah sudah mentakdirkan akan terjadi sesuatu. Nah, kemudian bahaya ini bertemu dengan kerentanan. Ya, jadi kerentanan adalah biasanya adalah makhluk hidup dalam seperti manusia. Kalau dua ini berinteraksi, maka menyebabkan risiko bencana. Ini baru risiko bencana, tapi belum bencana. Nah, baru terjadi bencana kalau ada pemicunya. Sebagai contoh, ada tanah atau gunung yang sangat terjal, kemudian gembur. Di bawah gunung itu ada rumah. Nah, gunung yang terjal, yang gembur tadi itu sebagai bahaya. Kerentanan ada orang yang tinggal di bawah gunung yang bahaya tadi, maka ini menyebabkan risiko bencana. Tapi belum terjadi bencana tatkala belum ada pemicunya, seperti hujan lebat. Nah, kalau hujan lebat terjadi longsor, barulah terbentuk atau terjadilah bencana. Begitu kira-kira prosesnya. Nah, bahaya apa? Ya, saya rasa kerentanan itu apa? Nah, ini yang wajib kita ketahui bersama agar nanti menjadi fokus dakwah kita. Kerentanan itu adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan, ya, faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi intinya adalah ada faktor manusia, ada faktor perilaku, dan faktor sosial fisik yang ada di lingkungan, itu yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana. Sementara risiko adalah kemungkinan paling buruk yang dapat terjadi ketika bahaya datang. Risiko bisa berupa hilangnya nyawa, harta benda, dampak psikologis yang muncul, ya, akibat bahaya tadi. Nah, di dalam ilmu kebencanaan, bencana atau disaster itu merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kemampuan. Jadi resiko itu terjadi karena adanya bahaya. Kalau bahaya itu memang given, ya, artinya tadi kita sebut sebagai sunatullah, yang di fikih kebencanaan ini memang sudah tercantum di Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian ada vulnerability, itu kerentanan. Memang ada orang yang rentan. Suatu bahaya kalau tidak ada yang rentan tidak bisa terjadi bencana. Misalnya ada tanah longsor di tengah hutan yang tidak ada orangnya, itu tidak masukkan sebagai bencana. Nah,
Bagaimana mengurangi risiko bencana ini? Dengan cara meningkatkan kapasitas, ya, kemampuan. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan? Dengan cara mengajarkan dan mengedukasi mereka. Seperti di Jepang sering dilakukan gladi bagaimana kalau terjadi tsunami, bagaimana kalau terjadi bencana gempa bumi. Di Jepang luar biasa dahsyatnya kalau terjadi gempa bumi sampai 9 skala Richter. Berbeda dengan di Aceh. Di Aceh yang baru 8 sekian skala Richter terjadi tsunami, korbannya banyak, sampai 250.000 orang. Sementara di Fukushima kemarin, Jepang itu hanya 10.000 orang. Jadi dengan adanya kapasitas atau kemampuan itu bisa mengurangi resiko. Kalau lihat perbandingan Aceh dengan Fukushima Jepang, itu di Jepang bisa 25 kali yang selamat dibandingkan di Aceh. Kenapa? Vulnerabilitasnya atau kerentanannya itu dikurangi dengan peningkatan kapasitas. Nah, pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas inilah yang menjadi dakwah kita di masa terjadinya bencana, termasuk di masa COVID-19 ini. Ini sebagai ilustrasi bahwa Bapak Ibu, ini sering saya contohkan kepada mahasiswa supaya pemahamannya lebih mudah gitu ya. Jadi ini ada Jerry, ya, seekor tikus yang tidak tahan kalau melihat keju. Tom itu tahu kalau Jerry itu tidak tahan kalau melihat keju. Nah, keju yang di dalam jebakan itu sebagai bahaya, ya. Kemudian Tom yang tidak bisa dikasih tahu untuk tidak makan keju karena ada jebakan, itu namanya kerentanan. Kemudian keinginan untuk makan keju itu menjadi resiko, tetapi Tom ini ternyata mampu mengendalikan resiko itu dengan meningkatkan kapasitas, yaitu pakai helm. Nah, kalau nanti terjebak, helmnya yang tertindih, dia bisa keluar kepalanya sehingga dia lolos dari jebakan si Tom. Nah, ini sebenarnya ilustrasi bahwa resiko itu adalah bahaya dikali kerentanan dan bisa dikurangi dengan meningkatkan kapasitas. Jadi tugas kita adalah bahaya itu yang sudah ada, ya, kita bisa kurangi dengan mengurangi kerentanan-kerentanan. Misalnya tadi, kalau kita berada di daerah rawan bencana, ya kita relokasi supaya tidak terjadi bencana. Nah, caranya gimana? Ya, kemampuan-kemampuan mereka, baik fisik, lingkungan, biologi, sosial itu diperbaiki. Dan ini menjadi tugas kita dalam berdakwah di bidang kebencanaan. Kemudian tahapan manajemen bencana itu setidaknya ada 3 proses. Jadi ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Ya. Kalau siklusnya terdiri dari kesiapsiagaan, jadi kesiapsiagaan itu terjadi ketika tidak ada bencana. Apakah kita bisa melakukan dakwah sosial? Bisa. Gimana? Dengan edukasi masyarakat terhadap risiko bencana. Bencana banjir, bencana kebakaran hutan, kemudian bencana yang lain, ya. Sebelum terjadi bencana kita sudah siapkan masyarakat. Nah, di Indonesia ada program yang namanya Desa Tangguh Bencana. Alhamdulillah MDMC di Kalimantan Timur itu sudah berpartisipasi sekitar menginisiasi Desa Tangguh Bencana itu menjadi ada 12 desa, ya, dari sekitar 30-an desa. Jadi alhamdulillah kita juga diberi kesempatan untuk dakwah sosial tadi. Kemudian kalau saat bencana adalah manajemen kedaruratan, ya. Manajemen kedaruratan ini kalau pas hari terjadi bencana sampai nanti dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Misalnya seperti di Palu kemarin,
pada saat pencarian orang, kemudian merawat orang, itu berarti manajemen kedaruratan. Baru manajemen pemulihan. Nah, manajemen pemulihan ini ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, sehingga nanti masyarakat kembali ke tempat ke keadaan sedia kala. Nah, ini yang disebut dengan pengurangan risiko. Jadi dari rangkaian bencana tadi ada yang disebut dengan pengurangan risiko, yaitu pengurangan risiko kejadian, pengurangan risiko kerusakan, dan pengurangan risiko perubahan fungsi. Nah, sementara yang disebut kesiapsiagaan itu risiko kerusakan dikurangi, risiko perubahan fungsi dikurangi. Nah, sementara disebut dengan tangguh, tadi desa tangguh bencana bukan berarti orang itu kebal terhadap bencana, bukan begitu. Tapi kalau terjadi bencana, masyarakat di situ tuh kemampuan menyerap, ya. Jadi karena kita memang berada di daerah bencana, berarti kita masyarakatnya harus kemampuan menyerap terjadinya bencana dengan cara bisa menghindar, gitu ya. Jadi living harmony with disaster, jadi hidup harmonis dengan bencana. Kemudian kemampuan menyangga, jadi sebelum terjadinya bantuan-bantuan dari luar, dia mampu untuk menolong dirinya sendiri. Kemudian kemampuan respon lokal. Ketiga komponen ini yang kita sebut dengan ketangguhan. Dan di sini juga peran kita sebagai organisasi Muhammadiyah dan sebagai anggota Muhammadiyah bisa berperan untuk dakwah sosial. Nanti ketangguhan, respon lokal dan respon luar, ini yang kita sebut dengan rencana kontingensi. Nah, bagaimana bencana menurut perspektif Islam? Nah, ini saya kutip dari buku Fikih Kebencanaan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih. Ya, kebetulan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 tahun 2015 di Jogja, bahwa bencana itu memang sudah ada di Al-Quran, ya, terutama di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke dalam yang benar. Jadi arti berbeda mungkin, ya, dengan ilmu pengetahuan dan undang-undang tadi. Bencana dalam perspektif Islam itu memiliki makna yang sangat luas. Setidaknya saya mengutip ada 10 apa yang disebut bencana menurut konsepsi Islam. Pertama, bisa sebagai musibah, ya. Yang kedua adalah sebagai bala, ya, yaitu cobaan untuk memperoleh keimanan atau cobaan untuk memperkokoh keimanan. Kemudian bisa juga dengan fitnah, ya, fitnah ini bisa cobaan, bisa juga ujian. Banyak di Al-Quran ini bicara tentang fitnah. Fitnah itu kemusyrikan, cobaan dan ujian, kebinasaan atau kematian, ya, dan siksa serta azab. Jadi ada juga yang menyatakan memang bencana itu bagian dari maaf.
Baik, mohon maaf, ada gangguan dari komputer. Pak Janudin, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu ajab. Jadi ajab berarti tersiksa atau siksaan. Jadi kalau kita memang berbuat salah karena tadi tangan-tangan kita yang merusak lingkungan atau tidak menjalankan sunatullah dan sunnah rasulnya, sehingga kita mendapat siksaan, itu bagian dari bencana. Ada artinya juga fasad, kemudian halak, tatmir, tamzik, iqab, dan nasilah. Jadi itulah makna-makna bencana dalam perspektif Islam yang kita bisa kutip di Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana Muhammadiyah merespon ya dalam memberikan kontribusinya terhadap Indonesia, terutama dalam penanggulangan bencana. Jadi Muhammadiyah sendiri telah mengambil kebijakan ya dalam penanggulangan bencana ini, di mana pada keputusan Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 yang lalu di Makassar ada disepakati visi untuk penanggulangan bencana, yaitu berkembangnya fungsi penanggulangan dan mitigasi bencana yang dilandasi oleh semangat kemanusiaan dan keislaman yang responsif, profesional, dan sesuai dengan posisi dan kapasitas Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan. Nah, dari sinilah kita memang sampai hari ini sangat aktif, bukan hanya aktif, proaktif. Jadi kita bekerja mulai pra bencana, ketika kedaruratan, dan pasca bencana. Sebagai informasi saja, bencana Lombok dan bencana Palu itu MDMC masih sebagian masih ada di sana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi Muhammadiyah ini kalau bekerja insya Allah tuntas dari awal sampai akhir. Nah, kenapa Muhammadiyah memiliki posisi penting? Karena memang kita punya kekuatan yang luar biasa. Nah, di riset BNPB, indeks risiko bencana tahun 2013, karena belum ada yang riset terbaru, 205 juta jiwa penduduk Indonesia itu terpapar risiko tinggi terjadinya bencana. Jadi dari 270-an juta, 205 jutanya itu berisiko, di mana 80% kabupaten kota itu juga mempunyai risiko. Nah, sementara kita punya kekuatan, jaringan dan sistem pelayanan publik yang dibentuk oleh Muhammadiyah ya, sudah ada, sehingga kita bisa menjangkau ya, minimal menjangkau lebih cepat dibandingkan yang belum punya jaringan. Ini ada target dari visi tadi ya. Target pencapaian visi jangka panjang dakwah Muhammadiyah ya bisa terganggu, bahkan harus dimulai dari nol akibat terjadi bencana. Oleh sebab itu, solusinya dakwah Muhammadiyah harus mengadopsi prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana. Jadi dakwah sosial kita di samping memang respon terhadap kedaruratan ketika terjadi bencana, tapi kita juga mengandalkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana. Artinya apa? Kita mulai bekerja saat kita memang belum dihadapkan pada bencana yang real. Oleh sebab itu perlu sumber daya dalam arti dana, waktu, dan SDM, dan harus dipakai untuk pemulihan, bukan sesuai rencana target jangka panjang tadi. Nah, ini beberapa tahapan. Nah, ini jaringan kita setelah kita sudah mampu petakan
jaringan kapasitas Muhammadiyah dan bagian dari kerentanan. Jadi kita di bencana itu selalu melihat kapasitas dan melihat kerentanan seperti di teori tadi, ya. Kalau kita bisa memetakan ini, maka kita akan merespon terhadap bencana jauh lebih mudah karena kita terorganisir, tersistematik dengan baik. Nah, bila terjadi tanggap darurat, relawan Muhammadiyah dari berbagai sumber ya turun ke lapangan. Jadi sampai hari ini misalnya di COVID-19 kita telah mengeluarkan dana untuk operasional dan untuk pemberian sumber lumbung pangan ke masyarakat lebih dari 250 miliar dengan melibatkan lebih dari 30.000 relawan Muhammadiyah. Nah, ini dampak dari mana? Memang kita punya visi bahwa Muhammadiyah akan terlibat secara aktif dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita dapat di masa yang lalu. Oleh sebab itu, ada standarisasi kompetensi, ada relawan, koordinator operasi dan manajemen risiko, kemudian kita logistik juga kita tambah, ya, dengan menggunakan Trisula. Nanti kita akan bahas tentang Trisula. Nah, ini sistem gerakan yang dibangun, meningkatkan sistem pemahaman dan kesadaran warga Perserikatan Muhammadiyah dan masyarakat secara umum dalam penanggulangan dan mitigasi bencana yang berwawasan pengurangan risiko bencana. Jadi kalau dulu kita responsif itu artinya gini, kalau ada bencana baru kita merespon. Nah, sekarang karena penanggulangan bencana itu mengarah pada pengurangan risiko bencana, maka kita harus bekerja sebelum bencana itu terjadi. Nah, landasannya adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari perwujudan gerakan Islam berkemajuan. Jadi, alhamdulillah relawan Muhammadiyah itu diterima dimanapun, ya, terutama di daerah-daerah konflik yang bisa antar agama. Kita justru diberi kepercayaan seperti di Lampung, kita diberi kepercayaan untuk memediasi dari dua kelompok yang memang mempunyai kesukuan yang berbeda, agama yang berbeda. Justru Muhammadiyah diberi kesempatan untuk menjadi mediator yang baik. Kemudian organisasi dan kepemimpinan meningkatkan kapasitas personil pimpinan dan kelembagaan persyarikatan di tingkat yang efektif sebagai pergerakan ketangguhan menghadapi bencana. Nah, ini mungkin yang perlu kita dengung-dengungkan terus, Bapak Ibu pimpinan daerah yang sampai hari ini belum membentuk MDMC karena memang kondisi lingkungan kita yang rentan terjadinya bencana, segeralah untuk membentuk MDMC. Nah, sebenarnya dalam peristiwa COVID ini yang bertugas di garda terdepan adalah MDMC. Namun karena ini bersifat masif yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, maka Muhammadiyah membentuk MCCC. Jadi Muhammadiyah COVID-19 Command System yang merupakan perwujudan dari kesatuan gerak langkah seluruh Muhammadiyah yang kita kenal dengan One Muhammadiyah One Response. Jadi ketika merespon terhadap bencana, Muhammadiyah itu satu kata, satu tindakan. Oleh sebab itu, ini sangat diharapkan kita yang ada di lapangan ini semuanya itu menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga kita terorganisasi dan tersistematik dengan baik ketika menghadapi bencana, dan ini merupakan kekuatan kita. Alhamdulillah kita diapresiasi dari Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dari BNPB. MDMC ini mendapatkan penghargaan dalam hal kebencanaan.
Nah, sumber daya meningkatkan kapasitas pimpinan, kader, anggota, dan relawan dalam mengoptimalkan program Muhammadiyah di bidang penanggulangan dan mitigasi bencana. Ya, ini kita sudah menjalankan pendidikan pelatihan relawan baik pra, saat, dan pasca bencana berbasis amal usaha ortom dengan standarisasi nasional. Alhamdulillah Medical Emergency Muhammadiyah ini sudah terdaftar di WHO yang satu-satunya organisasi non pemerintah yang terdaftar di WHO. Nah, kemarin baru selesai dilakukan visitasi terakhir. Mudah-mudahan kita lulus. Kalau kita lulus adalah satu-satunya dari Indonesia dan dari Asia Tenggara. Jaringan ini menguatkan dan menjadi simpul jaringan penanggulangan. Alhamdulillah ini juga kalau semua PDM ya, bahkan mungkin nanti di tingkat ranting itu ada relawan-relawan Muhammadiyah dalam bidang kebencanaan, ini menjadi kekuatan kita yang luar biasa ya, karena kita memiliki jaringan. Sementara ini kita menggunakan MDMC dan menggunakan MCCC juga sudah sangat luar biasa kekuatannya. Aksi dan pelayanan meningkatkan peran penanggulangan dan mitigasi bencana, meningkatkan fungsi advokasi, pelayanan dan kebijakan publik, termasuk ya seperti saat ini ketika terjadi pandemi penyakit, kemudian ada yang menyatakan kita berdamai saja dengan COVID-19, Muhammadiyah bersikukuh kita terus perangi COVID-19 dengan tidak melakukan pengenduran. Nih aksi kebijakan. Nah, ini prioritas ya, termasuk di Kalimantan Timur. Saya mungkin kita skip saja. Ini adalah program-program, ada beberapa program yang kita berikan. Nah, bagaimana COVID-19 pandemi coronavirus? Nah, jadi ini masuk salah satu jenis dari bencana. Jadi di Indonesia itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana diakui ada 12 jenis bencana yang bisa dimasukkan bencana ketika itu terjadi. Ya. Kalau untuk Kalimantan Timur menjadi 13 karena kebakaran pemukiman itu masuk dalam bencana ya, melalui Perda Nomor 3 Tahun 2013. Nah, Muhammadiyah telah merespon dengan membentuk COVID-19 Command Center atau MCCC gitu ya. Jadi, nah inilah yang akan mengkoordinasikan seluruh kekuatan Muhammadiyah dalam arti One Muhammadiyah, One Respon. Di sini semua ortom-ortom, lembaga, kemudian majelis-majelis semua akan berfungsi untuk atau kita gunakan untuk penanggulangan bencana ini. Nah, sebagai informasi, coronavirus itu jenis baru yang dilaporkan di Wuhan pada tanggal 12 Desember ya. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini karena penyebabnya sebenarnya sama seperti kasus SARS beberapa tahun yang lalu ya, yang kebetulan juga sama-sama dari Cina gitu ya. Sehingga disebut dengan SARS coronavirus tipe 2, dan penyakitnya kita sebut dengan coronavirus disease 2019 atau kita kenal dengan COVID-19 atau COVID-19. Nah, ini yang perlu kita pelajari sama-sama Bapak Ibu jemaah pengajian yang berbahagia, bahwa kita penting mengedukasi diri dan mengedukasi masyarakat bahwa virus SARS-CoV-2 ini, penyebab COVID-19 ini dapat bertahan di benda mati seperti plastik dan stainless steel selama 72 jam. Jadi sebenarnya memang kita sementara ini hasil riset bahwa virus ini sebenarnya tidak bisa dipindahkan kalau tidak ada yang memindahkan. Ya, artinya kalau kita megang gagang pintu, gagang pintu itu tercemar oleh orang yang kebetulan bersin atau bicara di situ, ada 72 jam dia bisa bertahan dan kita pegang, maka dia akan dipindahkan kepada orang lain. Ya, tembaga 4 jam dan kardus 24 jam. Kemudian ini SARS
SARS-CoV-2 ini ditemukan pada pencemaran lingkungan yang luas, ya, di kamar dan di toilet pasien itu ditemukan adanya virus ini setelah diteliti. Jadi makanya pada orang-orang yang positif, ya, kita harus betul-betul jaga jarak. Nah, ini yang perlu kita pahami untuk edukasi pada masyarakat. SARS-CoV-2 juga terdeteksi pada gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, ya, misalnya lampu mematikan menghidupkan, di jendela, di lemari, hingga kipas ventilasi, ya. Namun tidak terdapat pada sampel udara karena selama ini penelitiannya bahwa SARS-CoV-2 ini ada di droplet, yaitu cairan ludah yang menyembur ketika kita bicara, kita bersin, kita batuk. Nah, dia akan jatuh dengan jarak kira-kira 1 sampai 2 meter. Jadi 1 meter dalam ini, tapi untuk amannya adalah physical distancing itu sampai 1 sampai 2 meter. Nah, ini contohnya. Ini ketika orang bersin. Nah, ini kebetulan kasus Ebola. Nah, ini langsung jatuh. Nah, coronavirus ini sementara ini belum terbukti dia lewat aerosol. Tetapi kita tetap harus waspada karena apa? Mungkin pada saat kita bersin ada tiupan angin sehingga yang mestinya jatuh 1 meter jatuhnya jadi 2 meter, sementara jarak kita mungkin kurang dari 2 meter. Oleh sebab itu kita harus waspada, physical distancing ini penting. Oleh sebab itu kita ketika para mubalik kita berdakwah tentang COVID-19 ini, atau nanti di khutbah-khutbah Idul Fitri, itu juga penting nih, pesan ini disampaikan pentingnya physical distancing ini. Nah, cara penularannya dibagi menjadi OTG, ODP, PDP yang seperti sering kita dengar di media sosial dan di media massa, ya. Jadi ada pemeriksaan rapid test itu reaktif itu belum tentu positif, ya, tapi itu sebagai bahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kasus terkonfirmasi positif jika telah melalui pemeriksaan PCR, ya. Nah, hanya saja orang yang konfirmasi atau yang tadi PDP bisa saja dia sudah ada kontak erat, ya, kontak fisik atau berada dalam satu ruangan, ya, dengan radius kurang dari 1 meter. Tapi yang paling berbahaya adalah sebenarnya OTG, orangnya positif tapi tanpa gejala, tidak ada tanda dan gejala, memiliki risiko tertular, juga bisa menularkan. Kemudian orang dalam pemantauan, yaitu orang yang ada tanda dan gejalanya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, ada riwayat perjalanan dari epicentrum tempat terjadinya wabah, misalnya contoh di Goa gitu, atau di Jakarta, di Bogor gitu. Kemudian menjadi PDP kalau dia sedang menunggu, ya, untuk PCR tadi, tanda dan gejalanya muncul. Nah, ini yang perlu kita pahami sama-sama. Ini beberapa ilustrasi. Ada satu orang yang terinfeksi, kalau tidak dilakukan social distancing atau physical distancing, satu orang itu bisa menularkan kepada 406 orang, ya, dalam waktu 30 hari satu orang. Kalau yang sudah terinfeksi itu 10 orang, ya dikalikan 10, 44 ribuan gitu, ya. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita melakukan reducing social exposure, ya. Jadi kalau kita bisa mengurangi social exposure, paparan luar, ya. Ini hari pertama, hari kedua sampai hari ke-30 paling satu orang menularkan kepada 3 orang. Ya. Nah, ini yang penting. Nah, ini tanda dan gejalanya, ini semuanya sebenarnya ada di media
COVID dari Muhammadiyah COVID Comment Center. Ini medianya sudah ada, Bapak Ibu para guru, kemudian kita semua para mubalik ya, mohon untuk menyampaikan ini agar masyarakat terhindar. Nah, pencegahan tutup mulut dan hidung ketika dengan tisu atau siku saat batuk dan bersin. Jadi ada etika batuk. Kalau kita sedang tidak ada tisu, ya berarti pakai siku dengan baju yang kita punya. Kemudian rajin cuci tangan, ya, karena tadi bisa berada di manapun. Kemudian menjaga jarak kepada siapapun, termasuk kita sementara kalau bisa tidak melakukan jabat tangan. Oleh sebab itu perlu sosial atau physical distancing. Kalau saya lebih amannya jarak ya secara teori 1 meter itu sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau 2 meter. Nah, kemudian penggunaan masker. Nah, pada saat awal masker itu hanya untuk yang sakit saja, tetapi ternyata masker ini juga bisa mengurangi keluarnya droplet dari OTG ya. Orang yang tanpa gejala ini bisa termasuk adalah mengurangi juga pada orang-orang yang masih sakit. Oleh sebab itu orang sakit dan orang yang tidak sakit sama-sama pakai masker. Hanya kalau yang sakit tentu maskernya akan jauh yang lebih bagus ya, misalnya masker medis. Sementara orang yang tidak sakit itu bisa menggunakan masker kain. Ya, masker kain yang 2 lapis, kemudian di tengahnya bisa masukin tisu. Nah, ini oleh sebab itu MCCC ini ada gerakan membuat masker dan gerakan memberi masker. Dengan kita memakai masker, ini agak sulit juga di masyarakat ini untuk sosialisasi menggunakan masker baik yang sakit maupun tidak sakit. Jadi memakai masker itu sebenarnya saling melindungi, yaitu melindungi diri dari paparan droplet dari orang lain, juga melindungi orang lain dari paparan droplet dari kita, ya. Nah, memang ada beberapa penelitian masker kain akan kurang baik dibandingkan masker medis. Masker medis juga masih kurang baik dibandingkan N95, tapi ternyata masker kain itu bisa mengurangi partikel yang tersebar sampai 95%. Kemudian masker medis itu 50% dan N sampai, jadi yang tersebar itu lebih sedikit dibandingkan kalau tidak sama sekali. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya kebijakan untuk kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Ya, ini yang kita dengung-dengungkan. Nah, ini dampaknya terhadap kebijakan tadi, pekerjaan terganggu, terutama pekerja informal. Oleh sebab ini menjadi dampak sosial yang luar biasa, terutama karena mengalami gangguan kehidupan dan penghidupan. Kemudian mobilitas masyarakat terbatasi sehingga mengganggu pekerjaan dan hilangnya penghasilan, terutama tadi pekerja informal tadi. Kemudian perubahan berhenti bahkan tutup menjadi berakibat orang di PHK dan berakibat juga jumlah pengangguran. Nah, ini menjadi risiko sosial yang harus kita tanggung sebagai dampak dari pandemi dan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi penularannya. Kemudian banyak tertular dan kebutuhan pelayanan dan alat kesehatan yang melonjak drastis. Bapak Ibu, kita bisa tahu masker yang tadinya sangat mudah kita cari sekarang jadi sulit ya. Saat ini sekarang sudah mulai banyak. Hand sanitizer juga begitu. Nah, sekarang mulai pulih lambat laun. Yang jadi problem adalah baju untuk tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih kekurangan di seluruh Indonesia. Nah, masuk pada ibadah topik kita, ibadah sosial di masa pandemi. Beberapa waktu yang lalu pimpinan kita Pak Kiai Suyatman telah
mendefinisikan ibadah dalam Islam, yaitu bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan. Menurut beliau bahwa ibadah itu ada yang umum, ada yang khusus. Ibadah umum adalah segala amal yang diizinkan oleh Allah, sementara khusus adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan rincian-rincian dan tata caranya. Sehingga nanti ada ibadah mahdhur dan ghairu mahdhur. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah yang ghairu mahdhur. Sementara mahdhur oleh kemarin sudah dilakukan oleh pembicara sebelumnya seperti Ustaz Dr. Agus Sukaca, kemudian Ustaz Arif Syarifuddin, ya. Nah, ada juga yang membedakan bahwa ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah syirah, ibadah individual, yaitu ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya, ya, seperti ibadah sholat, puasa, dan haji. Ada juga yang disebut dengan ibadah sosial atau ibadah muta'adiyah, yaitu ibadah yang manfaatnya dirasakan selain oleh pelakunya juga dirasakan oleh orang lain. Nah, ini yang banyak akan kita kupas terkait dengan ibadah sosial di era COVID-19 ini. Nah, seperti tadi yang telah kita sama-sama lihat bahwa ibadah sirah, ibadah malahnya berakhir atau terputus dengan berhentinya sang pelaku dari melaksanakan ibadah tersebut. Sementara ibadah muta'adiyah, pahalanya selama orang lain terus-menerus dan merasakan manfaat, pahalanya akan tetap mengalir walaupun sang pelaku sudah tidak lagi melakukan ibadah tersebut, bahkan walaupun sang pelaku sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah investasi di bidang kebaikan. Nah, oleh sebab itu ibadah sosial juga mestinya bisa mengiringi ibadah-ibadah syirah tadi. Seperti hadis Nabi, jika seorang meninggal dunia, amalnya terputus kecuali ada 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, dan berdoa untuk kedua orang tuanya. Artinya di sini 3-tiganya bisa kita lakukan sebagai umat Islam untuk melakukan ibadah sosial ini. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah muta'adiyah, ya, selain melaksanakan ibadah syirah yang memang itu sudah menjadi ketentuan kita. Nah, ini ada 3 ibadah sosial yang bisa kita lakukan berdasarkan hadis tadi: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, artinya kita jadi pendidik untuk masyarakat. Pendidik bukan harus menjadi guru atau dosen, tapi kita bisa mendidik masyarakat untuk berbagai ilmu yang bermanfaat. Kemudian mendidik anak agar menjadi anak yang soleh atau solihah. Nah, dengan adanya 3 ibadah ini, pahalanya untuk pelakunya itu tidak akan terputus karena orang lain terus-menerus merasakannya. Nah, ini selain 3 di atas, hadis riwayat Ibnu Majah juga mengatakan sesungguhnya amal dan kebaikan yang terus mengiringi seseorang ketika meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang dididik agar menjadi orang saleh, mewakafkan Al-Quran, membangun masjid, membangun tempat penginapan bagi musafir, membuat irigasi, dan membuat sedekah. Nah, ini juga beberapa contoh ibadah-ibadah sosial. Kesimpulannya bahwa ibadah-ibadah apapun itu bentuknya, selama manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, maka hal tersebut termasuk ibadah muta'adiyah yang pelakunya akan terus-menerus mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Nah, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan itu, di samping memang ibadah yang khusus yang memang sudah disyariatkan kepada kita semua. Nah, di Muhammadiyah dikenal dengan teologi al-ma'un.
ini yang kita tahu bersama bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan murid-muridnya untuk Al-Ma'un ini sampai 3 bulan, sementara Al-Asr itu sampai 7 bulan. Artinya apa? Bahwa memang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gimana? 5 menit lagi. Oke, kita cepetan. Nah, ini seperti yang di pembukaan tadi, bahwa surat Al-Ma'un inilah yang menjiwai kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang terkait dengan ibadah sosial, karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama ya karena kita lalai untuk memberikan makan kepada fakir miskin, anak yatim gitu kan. Bahkan kita dianggap lalai dengan sholatnya karena kita berbuat riya atau enggan memberi bantuan. Oleh sebab itu, mulai saat ini saudara dan saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita terus menerus untuk meningkatkan ibadah sosial, untuk supaya kita terhindar dari orang yang mendustakan agama dan orang yang lalai dalam sholatnya. Ternyata sholat itu juga harus diimplementasikan dalam struktur sosial. Nah, tadi apa yang kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan. Nah, kerentanan itu bisa fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan kebijakan. Nah, ini bisa kita lakukan untuk dakwah, area-area dakwah kita secara sosial. Di Muhammadiyah dengan teologi Al-Ma'un, ya, di masa awal, ya, kemarin Ustadz Arif itu juga menyinggung tentang teologi Al-Ma'un, ternyata menghasilkan trisula. Trisula awal Muhammadiyah itu feeding, yaitu memberi makan pada fakir miskin dan anak yatim, termasuk kita membuat panti-panti asuhan, ya. Kemudian schooling, mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran baik ilmu umum maupun ilmu agama. Nah, ini penting juga. Jadi Muhammadiyah terkenal dengan pendidikannya di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah program yang dicetuskan oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan banyak menggunakan sekolah-sekolah modern. Ya. Kemudian healing, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sarana dan prasarana kesehatan. Kita ketahui Muhammadiyah juga leading di sektor ini. Ya. Nah, ini. Nah, namun di masa sekarang, sebelum ke sana, bahwa Trisula ini ternyata telah membangkitkan Muhammadiyah menjadi organisasi yang usianya sampai ratusan tahun, ya, masih tetap eksis, dan karena kebermanfaatannya ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang belum pernah lihat. Ini adalah logo yang digunakan oleh Kiai Sujak ketika beliau itu mengimplementasikan Al-Ma'un, ketika beliau mendapat pengajaran langsung dari Kiai Ahmad Dahlan, dan pada waktu itu terjadi letusan gunung Kelut. Nah, kemudian Kiai Sujak ini waktu itu masih muridnya Kiai Ahmad Dahlan, membawa seluruh murid-muridnya Kiai Dahlan untuk memberikan pertolongan yang menjadi korban Kelut. Nah, ini metamorfosa penolong kesengsaraan, dan akhirnya ini cikal bakalnya Kiai Sujak untuk membuat PKU, ya, PKU yang sampai saat ini menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta itu. Nah, ini lambang-lambang, dan ini adalah cikal bakalnya terbentuknya DMC di masa sekarang. Nah, spirit Al-Ma'un itu ada spirit utama adalah menganjurkan agar umat Islam memperhatikan orang yang terbelakang, tertindas, dan masih berada di bawah kemiskinan. Spirit yang kedua yaitu Trisula pemberdayaan, yaitu sula yang pertama
yaitu pemberdayaan yang dilakukan melalui pendidikan khususnya untuk kalangan bawah yang tidak mampu dan tidak punya akses terhadap pendidikan. Spirit yang ketiga adalah sula kedua, yaitu bidang kesehatan, karena menurut dia, menurut Kiai Suja, umat Islam harus sehat dan selalu kuat. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Itu adalah spiritnya. Spirit keempat adalah sula ketiga, yaitu gerakan sosial ekonomi, yaitu pemberdayaan yang dilakukan untuk mendanai gerakan-gerakan ekonomi yang saat ini trisulanya itu berubah ke pemberdayaan masyarakat yang diemban oleh MPM, gerakan zakat yang diemban oleh Lajismu, dan penanggulangan bencana yang diemban oleh MDMC. Nah, disinilah ladang-ladang kita untuk melakukan ibadah sosial sebagai anggota Muhammadiyah. Tidak hanya laki-laki, ibu-ibu Aisyah juga luar biasa. Nah, ini ibadah sosial yang dapat kita lakukan di era COVID-19 ini. Berdasarkan tadi, berdasarkan dari trisula-trisula yang saya jelaskan di depan, kemudian berdasarkan teori-teori kebencanaan tentang kapasitas dan tentang kerentanan. Pertama adalah pelayanan kesehatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya. Nanti mungkin jadi dokter, jadi perawat, jadi bidan, jadi analis dan seterusnya. Ini bisa memberikan kontribusinya untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kedua adalah sebagai kader yang ibadahnya dengan mengedukasi masyarakat, yaitu melaksanakan pembelajaran di rumah, edukasi tentang COVID-19, edukasi cara ibadah, mungkin ini para Ustadz Muhammadiyah, edukasi tentang penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, gitu ya. Kemudian menyantuni fakir dan miskin. Jadi di era COVID-19 ini banyak orang miskin baru karena yang tadinya punya pekerjaan tiba-tiba hilang pekerjaannya. Jadi ibadah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita paket lumbung pangan, sembako, nasi kotak, nasi bungkus, takjil Ramadan, kebetulan ini Ramadan, paket buka dan paket sahur. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk ibadah-ibadah sosial kita. Kemudian pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, ya kita bisa membuka warung pemberdayaan, warung Ramadan, dapur Ramadan, bahkan kita bisa memberdayakan tukang-tukang jahit untuk membuat masker, sehingga nanti semuanya kita bisa berbagi rezeki dan itu adalah sebagai ladang sosial kita. Nah, ini kita juga bisa melakukan untuk pencegahan dengan melakukan penyemprotan di aum dan di masyarakat. Kemudian zakat, infak dan sedekah kita ini sangat penting untuk menyantuni fakir miskin. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan belum zakat, segeralah supaya ini bisa dimanfaatkan oleh Lajismu kita untuk menyantuni anak yatim, ya. Segeralah menghubungi Lajismu kita di tempat masing-masing, ya. Kemudian anak yatim ini mungkin yang terdampak tidak bisa punya baju lebaran. Saya teringat cerita Rasulullah yang menangis ketika ada anak sendirian ketika lebaran, kemudian karena tidak punya baju lebaran, kemudian Rasulullah memberikan dan mengangkat anak tersebut menjadi anak Rasulullah. Dan betapa bahagianya kalau kita bisa berbagi. Nah, untuk guru honorer ini juga penting, sembako dan uang tunai paket lebaran, ya. Kemudian untuk mahasiswa terdampak ini bisa sembako, uang tunai atau beasiswa kader. Ini juga penting, ya, bisa kita lakukan dari MCCC yang dananya bersumber dari Lajismu. Nah, kemudian ini yang bisa kita lakukan santunan dan perlindungan lanjut usia, sunatan massal, karena beberapa saat lagi kita ini mau liburan, biasanya sunatan massal bagi yang tidak mampu. Nah, ini mungkin kita bisa bantu, santunan untuk ojek pangkalan, pedagang kaki lima, pedagang sayur, pedagang buah. Kemudian suplemen nutrisi dan APD untuk tenaga kesehatan karena mereka harus banyak melakukan ini. Ya, ini donasi masker, kemudian menggunakan masker kain Muhammadiyah. Nah, ini hand sanitizer juga kita bisa buat.
Dan ini sebenarnya rangkumannya. Alhamdulillah sampai edisi 22 Mei kemarin kita sudah menyalurkan masker 4.605 buah. Kemudian makan siang sebelum puasa itu 840 kotak. Paket sembako kita sudah mencapai 6.810 paket. Kemudian takjil mencapai 3.025 paket. Kemudian parcel 50, paket beasiswa kader 5 orang. Kemudian paket berbuka dan sahur itu 1025 paket. Kemudian penyemprotan ada 228 titik. Kemudian hand sanitizer itu kita bisa distribusikan 125 liter plus 200 botol, dan kita punya media edukasi. Mungkin itu Pak Jainuddin yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah bagian-bagian dari dakwah sosial kita, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.